ada bad news buat untuk semua Juventini dan juga buat Juve Dona. Pemain kunci kita yaitu Manuel Locatelli terkena cedera yang cukup parah, yaitu cedera rusuk yang mana nanti akan bisa mengganggu performanya ke depan, terutama kita akan menghadapi Grande Partita, yaitu Derby d'Italia melawan Inter Milan. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita akan melakukan perkenalan diri, yaitu dari gue, Bio, biasa di sini bersama Bang Jeki. Nah, kali ini Bang Jeki yang menjadi host lagi nonton Coldplay nih kayaknya nih. Jadi dia nggak bisa live nih untuk malam hari ini. Dan di sudut sana ada teman kita yang sudah nggak asing lagi nih buat teman Suara Juventini yang bisa nontonin Suara Juventini dari awal episode sampai sekarang. Boleh perkenalkan siapa? Halo teman-teman Suara Juventus ini Ricky dari GBK Utley Tuh, dari Jakarta Timur guys. lu duduk samping Ali Tahir kayak lu ya. Oke, lanjut Oke. untuk pembahasan malam kali ini kita akan melakukan pembahasan yang pertama dari cederanya Manuel Locatelli, yang mana ini regista Juventus satu-satunya di mana kemarin cedera dalam pertandingan melawan Juventus Cagliari, yang mana kita berhasil menangkan pertandingan dengan skor 2-1. Nah, anehnya ataupun uniknya bahwa si Locatelli ini nggak merasakan sakit sama sekali waktu dia bermain melawan pertandingan eh, Serie A yang lalu gitu, karena dia merasa dia sebagai kapten Juventus memakai armband di lengannya dan menunjukkan sisi grintanya yang sangat kuat sekali, sampai-sampai cedera yang lumayan parah dia tidak merasakan. Menurut lu gimana Ki? Ini Manuel Locatelli jiwa grintanya nih kayak Juventus Juventus zaman dulu gitu loh. Seperti Conte, seperti Tassinardi di tengah Juventus. Nah, ini gimana nih? Menurut lo cederanya kan belum tahu nih separah apa dan membuat kita was-was gitu Juventus bahwa nanti kita next ketemu sama Inter Merda gitu loh. Menurut lo gimana Ki? Ya. Oke, Manuel Locatelli. Nah, ini salah satu pemain favorit gue sebenarnya ya di musim ini maupun di musim lalu juga ya. Karena Locatelli memang sebenarnya mulai terlihat efektivitas gaya permainan di lini tengah Juventus itu sejak musim lalu sebenarnya yo kalau menurut gue Ya, gitu. Cuman di musim ini Locatelli benar-benar menjelma sebagai seorang jenderal lini tengah. Ya, jadi Locatelli adalah salah satu dari dua pemain paling penting di skuad Juve saat ini. Gitu setelah Locatelli mungkin ada Adrian Rabiot ya saat ini ya. mm, Gitu. Tapi memang kuncinya sebenarnya justru ada di Locatelli menurut gua karena menurut gua Locatelli itu bukan cuma sebagai gelandang box to box ya kan, dia ya, pengalir bola juga ya kan. Mungkin bisa dibilang regista juga gitu ya. Jadi mm, memang perannya sangat vital di tengah Juve saat ini gitu. Locatelli juga punya operan sukses yang cukup tinggi ya, kalau ya, kita lihat di betul. sini operan suksesnya akurat per gamenya tuh sampai 87% gitu. Bahkan apa namanya long ball-nya pun juga lumayan tinggi nih untuk ukuran gelandang ya, kalau dibilang gelandang bertahan mungkin ya lebih lebih ke bertahan ya. Ya, Gitu ya, IMF. pengalur bola juga kan. Ya kan. Jadi long ball-nya tuh sekitar 67% gitu. Jadi menurut gue ini efektivitas seorang Locatelli di lini tengah Juventus itu sebenarnya sangat bagus dan sangat efektif gitu. Jadi mungkin kehilangan Locatelli akan menjadi sesuatu kerugian bagi Juve, dan memang ini akan sangat disayangkan kalau misalnya sampai Locatelli nggak bisa bermain melawan Grande Partita nanti versus Inter gitu. Apalagi kan kita kan Yes. lagi bersaing nih. Ya kan Mm, posisi kan saat ini kan memang lagi ketat banget gitu. Cuma beda ya, 2 poin kalau nggak salah. Saya yes, ingat benar gua. benar. Jadi 2 poin nggak bener ya. Jadi Benar. memang ini akan sangat disayangkan kalau Locatelli nggak bisa bermain, karena kalau misalnya kedua tim ini memang bisa full tim gitu ya, ini kan akan jadi pertandingan yang sangat menarik juga buat kita penikmat sepak bola gitu kan. Jadi Ya, uh, gue nggak tahu ya apa Locatelli bisa bermain atau enggak gitu, karena memang kabarnya cederanya patah tulang rusuk ya. Nggak tahu separah ya, apa patahnya, atau cuma retak atau apa, mungkin bisa belum bermain tahu. atau tidak belum ketahuan hasilnya seperti apa. Tapi harapan gue ya semoga Locatelli sebagai pemegang kunci di lini tengah Juve bisa bermain gitu, karena akan menjadi suatu kerugian sekali lagi kalau sampai Locatelli nggak bisa bermain nanti versus Inter gitu sih yo. Ya, kata lu kan seorang Locatelli ini baru tune innya di musim lalu gitu loh, sebagai Ya, regista atau DMF ya, yang bermain di depan para back-back Juventus gitu loh. ya, Nah, betul. musim ini kan dia kayaknya agak diterusin nih karena si Rovella mendadak dijual waktu itu. Ya, Nah, ini kayaknya dia ya, hanya meneruskan role apa yang dia lakukan di musim yang lalu. Nah, ini ya, sekarang kian padu sama si Adrian Rabiot. Ya, Rabiot kadang box to box, kadang ya, juga mengisi sisi balance-nya Juventus. Si Locatelli ngalirkan bola dari kanan ke kiri.
atau Betul. mungkin juga kadang ada vertikal, dia juga suka mengisi shot on goal atau shot on targetnya Juventus. Nah ini kalau misalkan dia nggak bermain melawan Inter Milan nanti karena cederanya yang kita belum tahu, ya itu kemungkinan sih kita sebagai Juventus ini berharap bahwa si Manuel Locatelli ini nggak berlarut cederanya, karena dia pun jeda internasional pun dia nggak bermain karena memang cedera. Nah, menurut lu nih, Ki, gimana kalau Juventus nanti bermain tanpa Locatelli di lini tengah? Apa yang Juventus harus perbuat? Mengganti formasi kah? Ataupun mengganti seorang Locatelli dengan pemain yang lain? Menurut lo gimana, Ki? Oke, sebenarnya memang cukup sulit ya mencari pengganti Locatelli di lini tengah gitu. Kita praktis saat ini cuma punya seorang Nico Lusi, ya kan di posisi Ya. itu kan karena nggak ada Fagioli Mhm. gitu. Jadi untuk memainkan seorang Nico Lusi pun di pertandingan melawan Inter itu sebenarnya beresiko juga gitu. Jadi kayaknya sepertinya Allegri Mhm. nggak akan mengambil resiko itu deh menurut gua gitu. Jadi kemungkinan besar mungkin Weston McKennie yang akan digeser lagi ke tengah Ya, gitu. bisa. Weston McKennie ada kemungkinan dia digeser lagi ke tengah dan sayapnya mungkin akan diisi lagi sama Timothy Weah Timothy. mungkin. Yes, seperti itu. Jadi kemungkinan untuk memainkan seorang Nicolo Caviglia yang praktis hanya tinggal dia saat ini di lini tengah Mhm. sepertinya kecil sih yo. Jadi ya mungkin Weston McKennie akan kembali ke tengah sih. Timothy Weah akan mengisi posisi kanan lagi gitu. Dan formasi sepertinya nggak berubah ya kayaknya. Kayaknya Allegri memang sudah pakem dengan 3-5-2 sih. Karena sampai saat ini kan terbukti efektif kan Iya, gitu. iya, iya. 6 pertandingan ya, 5 atau 6 pertandingan tanpa kebobolan, ya kan, dan hanya tercetak 1 gol kemarin gitu. Itu pun lewat bola mati. Jadi menurut gua ini formasi tidak akan dirubah, tapi hanya susunan pemain aja sih yang akan dirubah. Gitu sih. Hmm. Iya, gue sih setuju sama Lucky ya soal Ya, formasi yang akan kita pakai melalui internal. Kalau misalkan si Locatelli memang mengharuskan dia absen, dan ya. kayaknya memang kalau melihat perkembangan Timothy Weah yang memang kemarin sempat cedera, kayaknya dia pun USA nggak akan main di jeda internasional ini, kemungkinan dia memang dijadwalkan untuk melawan Inter. Dan kemarin gue lihat, oh tadi gue lihat update berita dari Fabrizio Romano bahwa Timothy Weah memang sudah menunjukkan progres yang bagus dan kemungkinan bisa Ya, bermain di Grande Partita ya. Semoga kita menang ya di Grande Partita, ya, karena kita amin, harus menang. kita bermain di kandang gitu. Dan Iya, dan yang betul. bagusnya lagi, dari pertandingan sebelum melawan Cagliari pun sold out sudah tiket melawan Us, Inter Milan. kalah ya konser Coldplay kayaknya ya. Kasar Kota masih banyak jebolan kayaknya. Oke, oke. Oke, kita tinggalkan Mono Locatelli. Semoga aja dia dari sisi penyembuhannya semoga cepat sebelum jeda jeda internasional selesai, nanti juga dia bisa fit melawan Inter Milan. Oke, gue sih berharap bahwa Manuel Locatelli ini bisa langsung tune in lagi Ya, sebelum betul. pertandingan melawan Inter Milan, dan juga nanti bisa membawa 3 poin lagi di table klasemen, karena kita memang lagi kejar-kejaran nih sama Inter. Betul, Jadi betul, betul, was-was banget melawan Inter Milan kali ini. betul, Oke, Ki, betul. Ya, langsung kita next ke berita selanjutnya nih, ada update yang lagi hot-hotnya nih, sampai wah, semua media-media di Italia, Inggris, ataupun di beberapa media Indonesia nih mengangkat berita update tentang si Jadon Sancho, yang mana dia katanya sudah mengatakan yes kepada semua tim yang menawarnya, karena memang dia sudah tidak kerasa lagi di Manchester United karena sudah lama nggak main, diperlakukan sebagai bukan atlet oleh Erik ten Hag, dan dia mencoba keluar dari Manchester United. Menurut lu nanti gimana nih, Ki, kalau misalkan Juventus yang mengambil kesempatan ini untuk mendatangkan Jadon Sancho, karena Juventus juga butuh pemain yang kreatif, yang cepat di sisi ya, winger, bisa versatil di kanan kiri, dan juga ya, bisa menjadi second striker lo. Gimana, Ki, menurut lo? ya. Oke, Jadon Sancho ya. Ini menarik nih sebenarnya nih pembahasan ini nih. Karena memang Jadon Sancho memang situasinya sudah sangat sulit ya di Manchester ya. Bahkan Hmm, sudah tidak bisa memakai kantin, udah nggak bisa ya, memakai ruang fitness gitu. Jadi udah benar-benar dikucilkan gitu. Jadi memang situasinya sangat menarik bagi Jadon Sancho. Mungkin ini sesuatu yang memang sudah seharusnya segera diakhiri gitu. Karena em, situasinya sudah semakin rumit buat dia gitu. Jadi Juventus masuk di sini gitu ya. Banyak media yang memang mengatakan mungkin Juventus bisa jadi penyelamat karir seorang Jadon Sancho gitu, tapi ternyata gak gampang juga nih sebenarnya. Ya, karena memang Jadon Sancho sampai saat ini sampai sampai malam ini kita tag pun berita-berita yang berkembang di luar sana sebenarnya Jadon Sancho nggak cuma diincar sama Juventus aja ya, gitu. Bahkan klub lamanya seperti Borussia Dortmund, terus dari Inggris juga ada Tottenham, terus ya. yang paling banyak itu adalah Sultan-Sultan Arab nih.
gitu. Jadi justru Sultan-Sultan Arab nih bekerja memburu Jadon Sancho gitu. Dan Hmm. lu tahu sendiri kan kalau misalnya kita Hmm. saingan sama Sultan-Sultan Arab kan masalah gaji ya yang jadi Ya. problem gitu. Karena memang Jadon Sancho tuh salah satu pemain yang memiliki gaji terbesar di United gitu ya. Gaji Jadon Sancho itu sekitar 200.000 pound Gok. sterling tuh. Kalau dirupiahin itu mungkin sekitar 4 miliar per pekan gitu. Jadi ini salah satu pemain yang memiliki gaji tertinggi di Manchester gitu. Dan kita tahu Hmm. sendiri kan di Juventus kan gaji terbesarnya cuma siapa? Cuma Pogba gitu kan. Itu pun Ya. kan nggak nyampe berapa, 10 juta euro doang kan gitu. Ya. Jadi menurut gua ini akan sangat berat sebenarnya untuk Juventus. Tapi balik lagi ke Jadon Sancho-nya nih, kalau memang masih ingin stay di Eropa, mungkin Juventus bisa jadi pilihan yang tepat Ya. gitu. Karena nggak cuman Jadon Sancho yang sebelum-sebelumnya berada di posisi ini gitu. Ada beberapa pemain yang memang Juve berhasil selamatkan gitu ya, walaupun nggak separah Jadon Sancho sebenarnya situasinya gitu kan, ya kan model-model kayak Andrea Pirlo waktu itu kan yang Hmm. terbuang dari Ya. skuad Milan, ya kan ada siapa lagi tuh, ada beberapa pemain lah menurut gue. Jadi mungkin ini bisa jadi suatu momentum ya buat Jadon Sancho ya, daripada dia Hmm. memilih pergi dari Eropa di umur yang masih semuda ini. Menurut gue mencoba Juventus bukan suatu hal yang salah sih, karena memang Juventus kan saat ini kan salah satu tim terbesar di Eropa juga ya, kekuatan terbesar Ya. di Italia gitu. Jadi Hmm. saat ini juga progresnya sedang naik nih gitu. Dan dari sisi Juventusnya pun sebenarnya memiliki Jadon Sancho juga merupakan sebuah keuntungan. Kenapa? Karena memang dia posisi aslinya memang winger kiri tapi punya posisi Hmm. lain gitu. Dia bisa coba juga di winger kanan gitu. Dan sedangkan memang di winger kiri kita nih memang sebenarnya sudah full nih yo. Ya Ya. kan, kalau bisa dibilang kita udah punya Surplus. tiga, iya kita sudah surplus di winger kiri gitu. Kita punya tiga pemain yang technically-nya sebenarnya sudah memiliki sudah megang sektor kiri kita lah. Ada Kostic, Iling, Hmm. Chiesa, ya kan. Kita udah punya tiga pemain dengan apa namanya efektivitas yang cukup mumpuni di sebelah kiri gitu. Nah sebelah kanannya kita yang masih jomplang gitu. Bahkan sampai Allegri kan menggeser Weston McKennie ke sisi kanan kan gitu. Ya. Karena memang Hmm. ya kan, karena kita praktis hanya memiliki Timothy Weah berarti kan di sisi kanan kan saat ini kan. Ya Ya. kan, jadi memang Timothy Weah yang masih angin-anginan progresnya gitu, ditambah kemarin abis cedera pula gitu ya, Hmm. dengan memiliki Jadon Sancho yang memang uh, mantan superstar ya, gue bisa bilangnya mantan karena memang udah cukup lama juga gitu. Bahkan di musim ini aja Jadon Sancho cuma main 3 kali di United awal musim, itu pun dari 3 pertandingan dia cuma dapat menit per main 76. Lu bayangin aja tuh, satu game aja 90 menit, dia tiga tiga pertandingan itu cuma 76 menit. Berarti kan Hmm. memang sangat sedikit kan. Dia nggak pernah main. Paling cuma main ya 15 menit atau setengah jam udah paling lama tuh. Gitu. Jadi memang ini progresnya kita sangat menantikan nih. Jadon Sancho akan Hmm. berlabuh kemana gitu. Tapi kalau memang Juventus benar-benar serius, gue sih dukung-dukung aja sebenarnya. Karena memang kita sebenarnya membutuhkan seorang winger yang siap bermain di kanan dan kiri gitu. Terutama di sektor kanan sih yang saat ini memang menurut gue Juventus masih memiliki kelemahan di sektor kanan gitu sih. Karena memang kita lihat sendiri di beberapa pertandingan terakhir pun banyak gol yang terlahir itu dari sektor kiri, ya kan, dari Kostic, Ya. Betul. dari Chiesa. Dari kanan tuh hampir nggak pernah sejak kita kehilangan Cuadrado. Itu sih. Jadi memang ya Jadon Sancho akan mungkin bisa menjadi solusi yang bagus ya buat Juventus ya. Gitu. Oke. Gue sih juga berharap Jadon Sancho seties ke Juventus ya, karena dari sisi klub pun nggak jauh beda gitu, tim besar di Inggris dan juga tim Ya, besar di Italia, dan sama-sama kulturnya kultur prestasi yang dikejar, bukan kultur uang. Tapi kalau memang Jadon Sancho yang mau mengejar uang ya, tinggal bilang waalaikumsalam aja ke iya betul. Sultan-Sultan Arab sana. Tapi memang Betul. dari berita-berita yang kita lihat di media-media, terutama di Twitter ya, bahwa si Jadon Sancho ini memang inginnya ke Juventus gitu. Dan Juventus juga Ya, ada pergerakan, lihat dari direktur kita si Gintoli sama Giovanni Mana sedang berada di Inggris untuk mengejar beberapa pemain. Nah, salah satunya mungkin Jadon Sancho ini, dan sedang menego tentang gajinya si Jadon Sancho ini, yang mana di Juventus ingin hanya bisa mengcover sekian persen, mungkin sekitar 30% dari gajinya Sancho, yang mana split deal ya kalau di main juga masih ya. mainnya win-win solution nih. Jadi jadi kalau dikonversikan ke dalam euro kayaknya masih sekitar 20 juta total gaji dari si Oke. Jadon Sancho. Nah, 70%-nya si United, 30%-nya di Juve. Nah, kalau dikonversikan 3%-nya sekitar 6 juta euro gitu, Ya, seperti gajinya si Leandro bisa. Paredes terakhir di Oh, Juventus. Paredes terakhir ya. Gitu. Nah, kan Ya, Paredes betul. juga tuh sama-sama loan dari PSG ya. Betul. Mainnya nggak ya, sosok lah. Mungkin juga Ya, Jadon Sancho kan hanya setengah musim,
kemungkinan sih si Sancho-nya masih bisa untuk bersaing di Juventus Ya. jika dia bergabung dengan Juventus. Nah, menurut lu gimana Ki kalau si Jadon Sancho ini kan agak punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus gitu loh. Betul, betul. Makanya dia diparkir di United. Menurut lu gimana Ya. kalau dia masuk ke Juventus? Kebiasaan Oke. buruknya. Oke, gini ya, kalau menurut gue memang di usia yang sangat muda, 23 tahun, Jadon Sancho itu sudah menjadi salah seorang remaja. Mungkin waktu masuk MU belum 23 kan ya, masih umur dua puluh Iya, satu kan, 21 20 kan. Itu dia udah hitungannya udah remaja terkaya di Inggris yo. Jadi Golden memang Boy ya maksudnya ya. iya, Golden Boy gitu. Jadi dia sudah masuk ke deretan 10 remaja, pemain remaja terkaya di Inggris gitu. Jadi memang di usia yang sangat muda memiliki uang yang sangat banyak gitu ya, mungkin itu yang membuat sifat-sifat kanak-kanak masa kecilnya keluar gitu, tidak bisa membedakan mana dunia profesional dengan dunia permainannya gitu ya kan. Hmm. Beberapa kali kasus tertangkap besoknya pertandingan dia masih Hmm. ngegame ya kan, dia main Ya. point blank gitu kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi memang mungkin di usia yang 23 sekarang kan udah nginjak 23 ya, yang masih sangat muda Hmm. juga sih yang menurut gua ya. Tapi kan itu bisa menjadi tolak ukur pemain ini bakal berhasil atau enggak nih usia-usia segitu gitu. Usia-usia 20, usia 23 tuh Ronaldo udah dapat Ballon d'Or loh. Iya kan? Iya, Ballon d'Or pertama Ronaldo tuh usia 23 gitu. Jadi ya memang jangan terlalu jauh sih kalau bandingin sama Ronaldo. Tapi menurut gua masuk ke Juventus dengan situasi yang rumit seperti sekarang, ini adalah pilihan take it or leave it nih buat Jadon Sancho nih. Lu masih Hmm. mau stay di Eropa dengan karir yang mungkin bisa gemilang lagi, atau Hmm. lu mau terus seperti ini malah makin hancur ke bawah gitu. Lu masih muda gitu maksud gua. Jadi sayang aja kalau bakatnya hilang gitu. Dan gue yakin Juventus punya cara untuk mendidik pemain sih, gue yakin ya gitu. Karena memang Iya beberapa ya. kali kita juga punya pemain yang cukup bengal, ya Hmm. kan? Kayak Carlos Tevez gitu kan, Paul Mario Pogba yang Mandzukic ya. yes, Mario Mandzukic gitu. Tapi setelah masuk Juventus memang perangannya berubah gitu ya kan, sifatnya berubah Hmm. gitu. Bahkan bisa menjadi seorang pemimpin di lapangan juga gitu kan. Carlos Tevez dengan Hmm. gerintanya ya kan, kita masih ingat Hmm. 2014 tuh musim terbaik Carlos. Terus Iya. Mario Mandzukic 2016 ya kan, Ya. membawa Juve sampai final gitu. Jadi menurut gua ini sesuatu yang menarik gitu ya, khususnya untuk Jadon Sancho juga, karena memang ini adalah momentumnya. Lu mau jadi pemain yang lu masih mau berhasil atau enggak nih, pilihannya ada di sini gitu. Dan menurut gua kalau untuk Juventusnya, gue yakin sih Juventus masih oke lah untuk bisa ngurusin bocah-bocah yang memang agak-agak bandel ya, karena Juve udah punya pengalaman beberapa pemain seperti itu sih ya. Iya ya. Gitu. Gue sih juga berharap kalau misalkan dia digabung ke Juventus, dia ada perubahan dari sisi Ya, di luar lapangan ya, karena memang di Juventus ya, masih banyak pemain seumuran dia ya, yang mana ya, tuh. bisa membawa attitude yang baik, terutama budaya-budaya Italia yang mungkin bisa membangun karakter dari si Ya, Jadon Sancho yang kayaknya lebih ke hedon kayaknya dari sisi ya, di tuh. luar lapangan. Tuh. Oke, semoga aja sih. Apalagi kan memang Juventus kan terkenal salah satu klub yang disiplin ya sama Hmm, pemain kan. Ya kan hmm, coach kita tuh gitu-gitu, walaupun banyak hatersnya tapi dia cukup disiplin gitu kan. Kayak kemarin kasus terakhir kan Kenan Yildiz ya ya kan, pas disuruh dia potong banyak rambut ya. megang rambut gini, Hmm. besoknya langsung potong gitu karena coach nggak suka gitu lu terlalu banyak main rambut di lapangan gitu. Jadi memang untuk Hmm. pemain-pemain muda, Juventus itu salah satu tempat belajar yang sangat oke sih menurut gua gitu. Jadi Juventus bisa mendidik seseorang pemain bisa menjadi lebih dewasa gitu sih kalau yang gua lihat ya. Iya, gue juga mikirnya begitu karena dari banyaknya pemain muda Juventus yang sekarang nih, Ya, kayaknya bakalan menjadi core-core-nya Juventus nanti di masa depan. Terbukti ya, betul. beberapa pemain kan juga yang para pemuda ini banyak diperpanjang kontraknya di beberapa hari ke belakang ini. Oke, kita ini Ya, akan Jadon Sancho. Kita langsung ke berita selanjutnya, yaitu ada berita mengenai cederanya Danilo ya nih, yang belum sembuh, sama kembalinya sang mega bintang di lini belakang kita yaitu Alexandro, yang mana dikabarkan sudah kembali fit dan sudah bergabung dengan tim untuk berlatih secara kelompok. ya. Dan juga ada tadi seperti kita bilang di awal, ada Locatelli yang mempunyai cedera yang dia tidak rasakan, yang mana Ya, bisa manggung performa nanti di melawan Inter Milan. Oke, menurut lo gimana ya. kini kembalinya sang Oke. Lord kita di lini belakang? Sebenarnya kehilangan Danilo saat ini sebenarnya gue tidak terlalu berpengaruh dah kehilangan Danilo, karena memang Rugani tampil gemilang, tampil Hmm, ciamik gitu ya. Rugani menjaga lini pertahanan kita dengan sangat rapih. iya, Ya kan, kayaknya duetnya dengan Tridente dengan si Gatti dan juga Bremer Bremer. udah sangat klop saat ini gitu. Dan Mhm. bahkan gue
gue merasa bahwa kembalinya Danilo bisa menggoyang kokohnya lini pertahanan kita nggak ya gitu. Gue malah jadi takut seperti Malah, itu gitu. Tapi kan semakin malah banyak suka sama pemain yang yang ini ya. siap, iya malah suka sama yang ini gitu. Gak ada yang nyangka sih Rugani bisa serapi ini Hmm. mainnya sekarang gitu. Jadi gue jadi berpikir ini kalau misalnya Danilo balik oke nggak ya buat ke depan buat Juventus gitu ya. Cuman gue pikir lagi semakin banyak pemain yang siap kan sebenarnya akan lebih bagus juga buat timnya Iya. gitu kan. Ya kan. Hmm. Dan untuk Alexandro sendiri ya sebenarnya ini Hmm. Alexandro mungkin akan menjadi musim terakhirnya di Juventus ya menurut gua Hmm. karena memang sudah tidak ada harapan lagi untuk Alexandro. Dia mengisi lini kiri yang memang sudah ditempati pemain-pemain yang udah berkelas semua saat ini gitu dengan Hmm. dia udah kalah umur, udah kalah jam terbang main juga. Jadi kabar terakhir yang gue baca juga Alexandro kan akan meninggalkan Juve di sisa akhir musim ini gitu. Jadi memang Hmm. dia kembali atau tidak mungkin hanya menambah kedalaman skuad aja kali ya, tapi mungkin Ya. tidak terlalu berpengaruh untuk Hmm. permainan di lapangan sih kayak gitu sih. Oke, terlepas dari banyaknya pemain cedera dan juga ada Ya, beberapa pemain yang kembali sih, gue sih berharap bahwa siapapun yang kembali ke Juventus akan memperkuat lini pertahanannya Juventus gitu loh, dan juga betul. bisa memberikan beberapa opsi skema di lini belakang untuk Allegri. Ya. Oke, ada tambahan lagi dari ini Ki? Itu aja sih paling pesan-pesan gue satu jangan lupa Grande Partita ya kan kita sama-sama nonton sama-sama begadang lagi itu suatu pertandingan yang memang klasik ya jarang jarang terjadi dengan apa namanya intensitas permainan pasti seru ya kan pasti Hmm. bakal rame ya kan biasanya ada ribut-ribut nah itu tuh yang seru gitu ya jadi apalagi saat ini posisi juga masih Ya. ketat nih ya kan posisinya masih Hmm. ketat Juventus berambisi jadi juara lagi jadi menurut gue ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik so kita jangan lupa untuk nonton bareng-bareng sih guys itu aja sih Oke, tetap menjaga asa bahwa kita bisa ya Scudetto ya. ya kita harus Scudetto musim ini guys Amin. Harapan itu juga dari gue bahwa Juventus akan bisa melaju karena kita memang cuma hanya ya bermain di Serie A dan Coppa iya Italia ya. betul sekali Apalagi yang kita kejar di musim ini. Ustahil kita nggak main, betul ya kita harus mempersiapkan untuk di ya, musim depan. Oke, betul cukup betul untuk sekali semua highlight-highlight update-update berita yang kita berikan pada Vincere News kali ini. Oke, jangan ya lupa untuk teman-teman semua yang berada di luar sana yang bisa men-subscribe, like ataupun ya meng-share video ini, mohon kita berikan share-share yang baik dan juga bisa membangun channel ini semakin baik di kedepannya. Oke, nih dari gue cukup, gue pamit, Mas Riki juga pamit, dari siap akhir kita, Vino alla fine. Forza Forza Juve! Juve.